kabar? Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu bersama Bang Jaya, Kak Aget, dan Kak Ibet. Kak Aget, apa Kak? sekarang kita tanya kabar adik-adik yang di rumah yuk. Tapi jangan lupa Kak, hari ini bahasa Batak, berarti Bahasa jawabannya Batak. harus pakai horas ya Kak? Horas, berapa kali Kak? Berapa ya? 3 aja dulu Kak, kita kan 3 mau awal kali. mulai ibadah kita. Oke, ayo Kak. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Horas, horas, horas. Wah, udah semangat ya Benar, Kak. Coba sekarang dicek dulu Kak, Alkitabnya udah siap? Di depannya? Sudah. Bajunya udah rapi untuk sekolah minggu? Udah dong Kak. Sudah. Kalau gitu kita Satu udah. lagi Kak, Oh, ada yang apa, ketinggalan. Kak? Iya. Sudah siap belum adik-adik persembahannya? Persembahannya udah siap di tangan kanannya udah, atau diselipin di Alkitab dulu ya Kak? Benar. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi ya Kak? Benar, kita mau Kita undang nyanyi. adik-adiknya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Sekolah Minggu HKBP. Siap ya? Sekolah Minggu HKBP, Voklasi Rohadoi, Aidi pasaha tutuhani, ruas namet metoi. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu ingot mai, hodok pangganti naposoi, atong harahon madongani, tu Yesus Tuhatai. Kita nyanyi sekali lagi ya. Lebih semangat. Benar Kak. Sekolah Minggu HKBP, Voklasi Rohadoi, Aidi pasaha tutuhani, ruas namet metoi. Sekolah Minggu ingot mai, hodok pangganti naposoi, atong arahon madongani, tu Yesus Tuhatai. Oke, silakan duduk adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita ya Kak. Iya, Kita mau Kak. siapkan hati kita mau berdoa, kita mau nyanyikan lagu apa ya? Coba kita dengar dulu dari Bang Jaya, lagu apa ya? Iya, kita mau nyanyi Bapakku datang padamu, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau undang Tuhan untuk memulai ibadah kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
adik-adik kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Untuk pagi baru untuk pagi baru yang Tuhan siapkan pada kami hari ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami walaupun masih di rumah, kami tetap semangat untuk beribadah. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah kami boleh menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, tolong pimpin Oke Kak Ibet, Iya Kak. kita sudah berdoa, kita mau nyanyi lagi nih Kak. Kita nyanyi 3 bahasa. Wah, apa aja tuh Kak? Bahasa Batak. Bahasa kita ya Kak. Iya dong. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Seru Kak, duduk atau berdiri? Berdiri dong Kak. Ayo kita hitung 1 sampai 3 ya Kak. 1, 2, 3. Kita mau nyanyi Au Holong Yesus. Sambil tepuk tangan. Bener, kalau perlu gue joget-joget kayak kakak juga nggak apa-apa. Iya. Au Holong Yesus, bagas 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 nia. Au Holong Yesus, bagas 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 nia. Holongku bagas Lagi. bagas 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 nia. Holongku bagas 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 nia. Sekarang bahasa Indonesianya ya Kak. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Yang terakhir Kak, bahasa Jawa. Aku tresna Gusti, jero 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 banget. Aku tresna Gusti, jero 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 banget. Tresnaku jero 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 banget. Tresnaku jero 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 banget. Bener Kak. Capek belum Kak di rumah? Sepertinya belum lah Kak, baru mulai. Oke, kalau gitu silakan
duduk. Oke, Kak. benar. Ternyata kita mau ingat-ingat. Hah, ingat-ingat apa tuh? Ingat-ingat apa ya biasanya? Kita mau ingat-ingat Tita. Hari ini bulan keberapa ya, Kak? Ini bulan apa, Kak? Dari S kalau nggak salah deh. S. Oh, September. Ya, kita hitung apa, Kak? 1 sampai 9. Benar. Coba 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa bunyinya, Kak? Apa ya? Adik-adik pasti sudah hafal. Kita baca sama-sama aja, Kak, dari alamatnya ya, Kak. Yo, Kakak yang pandu ya. Oke. Kita mau ingat-ingat Tita ke-9. Tita ke-9 itu kita baca sama alamatnya ya. 1, 2, 3. Tita ke-9. Tita ke-9. Jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Oke, itu Tita kita hari ini. Jadi adik-adik ingat ya, Tita ke-9 itu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Sip. Oke. Kita mau gerak-gerak badan lagi, Kak. Kita mau puji Tuhan yang kencang. Kita undang bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi Senang di lambung Yesus. pakai gerakan ya. Senang di lambung Yesus, senang di lambung Yesus, senang di lambung Yesus, senang di lambung Yesus. Ayo cari temennya. Senang, 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 senang di lambung Yesus, senang, 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 senang di lambung Yesus. Kita ulang sekali lagi. Siap-siap cari temennya ya. Boleh sama abangnya atau mama atau papa, bahkan sama adiknya. Ya. Senang di lambung Yesus, senang di lambung Yesus, senang di lambung Yesus, senang di lambung Yesus. Siap-siap ya. Senang, 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 senang di lambung Yesus, senang, 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 senang di lambung Yesus. Ih, Kak kaget, seneng banget loh Kak Ibet, karena tadi lagunya senang, senang, berarti ibadah selanjutnya habis ini lebih semangat lagi Lebih Kak. semangat Tapi Iya, Kak. sebelum itu kita baca epistel dulu Kak. Oh, kita persilakan duduk dulu ya, Kak. Iya, sampai lupa Kak kagetnya. Silakan duduk. Nah, Sudah siap belum Alkitabnya tadi Kak? iya. Oke adik-adik, Kak Ibet sudah pegang Alkitab, adik-adik juga sudah pegang Alkitab di rumah ya. Kita mau baca epistel kita pada hari ini dari Lukas 14 ayat 13. Nah, kita baca dari alamatnya, adik-adik ikuti ya. Lukas itu perjanjian baru ya Kak, jangan lupa Iya, kalau adik-adik betul. belum bisa buka, minta tolong sama mama, papa, kakak, abang, siapapun itu untuk bukain dulu ya. Nanti dipandu kakak Ibet. Ayo Kak. Yuk, Lukas 14 ayat 13. Yuk kita baca bareng-bareng dari Alkitab masing-masing ya. Lukas 14 ayat 13.
Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian epistel kita pada hari ini. Oke, tadi sudah ingat epistel ya. Iya, Kak. Kita mau ingetin pengumuman dulu nih, Kak. Sip. Yang pertama apa, Kak? Yang pertama, hari ini adik-adik masih tetap ibadah di rumah ya. Oke. Tetap semangat, jangan pernah kendor semangatnya walaupun ibadahnya di rumah. Dan jangan lupa apa, Kak? Jaga Kesehatan. Oke, yang kedua, guru-guru sekolah minggu, Kak Aget, Bang Jaya, Kak Ibet, dan semuanya. Masih kenal kan? Belum lupa? Masih dong, Kak. Mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang ketiga, persembahan dikumpulkan ke mama atau papanya. Nanti persembahan itu mama papa kasih ke Sintua Week-nya setiap akhir bulan, oke? Jadi adik-adik jangan lupa, ya adik-adik boleh ingetin mama, hari ini sudah akhir bulan nih. Misalkan ya, nanti kalau ibadah akhir bulan kalian ingetin, udah dikasih belum persembahan aku? Gitu. Jadi persembahan itu nanti mama papa kasih ke Sintua Week-nya, nanti Sintua Week-nya yang akan kasih ke gereja kita. Oke, sekian pengumuman untuk minggu ini. Oke, kita mau ngumpulin persembahan yang sudah adik-adik siapkan. Kita mau nyanyi Di Sana dong. Sudah baca epistel, kita sudah kasih yang terbaik buat Tuhan persembahan kita. Tiba saatnya kita mau dengar-dengaran untuk dengar firman ya Kak. Tuhan. Boleh ambil sikap yang nyaman, yang terbaik di kursi atau di bawah duduk. Sudah, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami siap untuk mendengar, menjadi murid Tuhan yang baik. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan siap ditaburkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Nah sekarang siap ya, duduk yang manis, duduk yang rapi, pasang telinga yang baik dan tidak mengganggu teman. Nah adik-adik, kakak akan mengajak kalian untuk membaca firman Tuhan kita pada hari ini di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kakak akan bantu membacakan. Nanti adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah, dibantu sama papa dan mamanya ya. Oke, Kak akan bacakan buat kalian. Kalian akan ikuti 1, 2, 3 ya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Helga mau sampaikan sesuatu. Siapa yang tahu apa itu kasih? Nah, kata kasih itu ada dalam bahasa Yunani, agathos, yang artinya kasih tanpa pamrih, kasih tanpa mengharapkan balas atau hadiah apapun dari orang lain. Kasih yang sungguh-sungguh tulus dan tidak meminta balas budi. Seperti apa? Seperti Allah mengasihi kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Nah itu dia adik-adik firman Tuhan. Allah berkata bahwa ia sangat mengasihi kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia menjadi juru selamat bagi umat manusia di dunia. Dan dia juga memberikan darahnya, memberikan dirinya buat kita semua. Nah itu adik-adik. Nah karena kasih Allah sudah begitu besar bagi kita,
Maka oleh sebab itu, kita harus juga mengasihi, kita harus juga memiliki kasih kepada orang lain ya adik-adik ya. Seperti juga Yesus mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain sesama kita. Supaya apa? Supaya semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi siapapun kalian yang melakukan kasih, kita tahu bahwa kasih itu adalah berasal dari Allah. Jadi siapapun yang melakukan kasih adalah anak-anak Tuhan. Adalah apa? Anak-anak Tuhan. Pinter ya. Nah, di sini Kak Helga ingin sekali memberi kalian contoh tentang seorang yang mengasihi dengan tulus. Dia bernama Ruth. Nanti kalian bisa baca di Ruth pasal 1. Nanti di rumah setelah firman ini akan dibantu sama mama papa dan kalian di rumah. Ruth adalah seorang dari tanah Moab yang sangat mengasihi Naomi. Nah, begini ceritanya adik-adik. Bermula dari keluarga Elimelek yang mempunyai istri bernama Naomi. Mereka punya 2 anak bernama Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di Efrata di Bethlehem di tanah Yudea. Nah, setelah mengalami begitu banyak pasang surut dalam hidupnya dan juga kelaparan akibat kemarau, akhirnya mereka pindah ke tanah Moab. Tanah yang sangat jauh sekali ya. Mereka pergi ke tanah Moab untuk mencari penghidupan yang baru dan akhirnya mereka tinggal di sana beberapa tahun lamanya. Setelah beberapa tahun kemudian Elimelek meninggal. Dan setelah Elimelek meninggal, kemudian anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion menikah dengan Orpa dan Ruth yang berasal dari tanah Moab. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? 10 tahun kemudian berlalu, Mahlon dan Kilion meninggal juga. Akhirnya apa yang terjadi? Orpa dan Ruth menjadi janda. Dan akhirnya ada 3 orang janda dalam satu keluarga itu, yaitu Naomi, Ruth, dan Orpa. Karena Naomi mendengar bahwa di tanah Yudea di Bethlehem kemarau sudah berlalu dan sudah ada musim tanam kembali, akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem ya. Dan kemudian Naomi menasihati kedua menantunya supaya mereka kembali ke rumah orang tuanya masing-masing, untuk supaya mereka bisa berumah tangga kembali, memiliki kehidupan keluarga yang baru, dan kemudian Naomi bisa kembali ke Bethlehem, ke tanah asalnya sendiri. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Orpa tetap mau ikut kembali bersama orang tuanya, dan Ruth tidak mau, dia tetap ingin ikut bersama Naomi. Dia bilang apa kepada mertuanya itu? Dia berkata di dalam Ruth 1 ayat 16 sampai 17. Ini Kak Helga akan bacakan buat kalian ya. Ruth berkata bahwa janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada kematian. Ya, wow, luar biasa sekali ya. Ruth sangat setia. Ruth tetap ingin ikut dengan mertuanya. Ruth tetap mau menemani Naomi pulang ke Bethlehem. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, boleh kalian mengikuti video ini, bisa menyaksikan bagaimana kisah Ruth dan Naomi dalam perjalanannya. Yuk! Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Ruth.
Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimeleh. Boas mendekati Rut. "Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimeleh, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Nah, tadi sudah lihat sendiri kan bagaimana videonya, bagaimana ceritanya? Nah, sudah tahu kan ya bagaimana ceritanya. Nah, sekarang Kak Helga akan memberikan nasihat buat kalian dari kisah Rut dan Naomi tadi, yaitu apa? Tentang cinta kasih, bahwa Rut bersedia menemani mertuanya untuk pulang ke Bethlehem tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia benar-benar tulus mengasihi mertuanya. Terus yang kedua, Rut bersedia meninggalkan desanya, meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Naomi, ya. Dan dia mau mengikuti kepercayaan Naomi, percaya kepada Allah Naomi, ya. Dan kemudian Rut bersedia bekerja keras di ladang untuk menghidupi kehidupan Naomi. Mereka bisa tetap hidup dan tetap makan. Rut bersedia bekerja keras untuk Naomi. Nah, satu lagi yang terakhir, bahwa Rut bersedia hidup dan mati bersama-sama dengan Naomi. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, seperti itu. Adik-adik juga bisa melakukan kasih seperti Rut juga untuk menjadi anak-anak Tuhan. Seperti apa Kak Helga caranya untuk menjadi anak-anak Tuhan?
bisa melakukan kasih? Nah, pertama adik-adik ya, suka memberi kepada yang membutuhkan ya, membantu teman, membantu siapapun ya, dan menjadi seorang penolong. Lalu yang kedua apa? Mendoakan teman yang sakit ya. Kita juga harus berdoa buat teman-teman kita yang sedang sakit supaya Tuhan menolong dan menyembuhkan teman-teman kita. Yang ketiga, menolong teman yang jatuh atau yang terluka. Terus selanjutnya, mau berbagi dengan teman, baik itu berbagi mainan, berbagi makanan, harus menjadi anak-anak yang bermurah hati, tidak pelit. Terus apalagi? Sayang kakak, sayang adik, sayang papa dan mama, semua saudara-saudara kita harus sayang. Dan yang terakhir, suka berdamai dengan semua orang ya. Jadi adik-adik, dimanapun kita berada, kita akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang suka berdamai. Nah, demikian adik-adik pesan dari Kak Helga hari ini ya. Dan jangan lupa tetap semangat memuji Tuhan, tetap rajin sekolah minggu, rajin berdoa, dan jangan lupa tetap melakukan kasih karena Yesus mengasihimu, dan supaya semua orang tahu bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan. Demikian dari Kak Helga hari ini. Salam kasih. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Kak Helga ajak kalian berdoa. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Biarlah Tuhan, firman itu tinggal di dalam hati kami. Kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang melakukan kasih, dan menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Ajari kami Tuhan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya Kak Helga akan memberikan aktivitas buat kalian ya. Yang semangat ya adik-adik ya. Aktivitasnya apa? Wow, kita akan membuat sebuah gambar hati. Bahan-bahannya yaitu karton biasa atau karton asturo yang berwarna merah jambu atau pink, boleh juga berwarna merah atau warna kesukaan kalian ya. Nanti digunting berbentuk hati ya. Nanti boleh tanya dengan papa dan mamanya supaya bisa dibantu untuk menggunting berbentuk hati. Nah, setelah itu kalian boleh menulis di dalamnya, aku mengasihimu ya. Nah, mau tahu seperti apa contohnya? Kak Helga sudah buat contohnya seperti ini ya. Sudah? Kak Helga sukanya warna pink, jadi Kak Helga pilih warna pink seperti ini. Dibuat lubangnya di atas dan dikasih benang untuk digantung. Kalian boleh menggantungnya di kamar, boleh menggantungnya di tas kalian atau dimanapun yang kalian suka seperti ini ya. Oke, nah jangan lupa serahkan aktivitas kalian kepada kakak sekolah minggunya masing-masing, difoto dan dibuat gambar seperti ini ya. Kalian gantungkan, kalian foto bersama aktivitasnya. Oke, kakak tunggu hasil aktivitas kalian hari ini ya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang Kak Helga akan mengajak kalian bernyanyi lagunya tentang kasih untuk firman kita hari ini. Nah, tapi Kak Helga sendiri harus ada temennya nih kayaknya. Kak Helga akan panggilkan teman-teman Kak Helga. Ada Kak Ager, Kak Ibet, dan Bang Jaya semuanya. Yeay. Aduh, Kak Helga sekarang udah ada temennya. Oke, mari kita bernyanyi bersama kasih. Siap? Kasih
adik-adik, Kak Aget. Benar. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Helga. Semoga firman-Nya bertumbuh di dalam diri kita, diri adik-adik masing-masing. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita Sikap berdoa yang terbaik. berdoa yang terbaik. Kita mau bernyanyi Songon Lalii. Kami sudah boleh beribadah hari ini. Kami boleh bernyanyi. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh menjadi pembangun kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, satu minggu ke depan kami serahkan sekolah kami, keluarga kami, dan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami banyak melakukan dosa. Ampuni ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan.
di hadapan Tuhan. Doa ini Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, kita sudah di penghujung ya Kak. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kak Ade, Bang Jaya, dan Kak Helga, dan Kak Ibe pamit undur diri. Dan kakak sekolah minggu mau mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.